ya Bapak dan Ibu guru hebat semua. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pangandaran. Saya Susilawati dari SDN 1 Pangandaran. Saya Atik Rismayati dari SDN 1 Parigi. Saya Dia Ayu Paramita dari SD Negeri 2 Selasari. Saya Nendi Subagja dari SMP Negeri 1 Pangandaran. Saya Novi Susanti dari SMPN 2 Parigi. Saya Ika Kustiawati dari SMP Negeri 2 Sidamuli. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu, bolehkah saya minta waktunya? Saya ingin bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi Bu. Waalaikumsalam Ibu Novi. Oh tentu saja boleh Bu. Kebetulan kerjaan saya juga sudah selesai. Mari kita ngobrol-ngobrol. Baik Bu, terima kasih sudah mengganggu. Tidak mengganggu Bu, santai saja. Ada apa ini? Kelihatannya serius sekali Bu Novi. Iya Bu, belakangan ini saya merasa resah sekali dan ingin mendapat solusi atau keresahan saya yang saya alami ini Bu. Ya baik Bu Novi, semoga saya bisa membantu pada pertemuan kali ini sehingga Ibu bisa mendapatkan solusi atas keresahan dan permasalahan yang Ibu Novi hadapi. Nah Bu, coba ceritakan apa yang membuat Ibu resah saat ini. Kemarin saya mendapat teguran Bu dari kepala sekolah terkait kedisiplinan yang selama ini yang saya lakukan gitu Bu. Oh iya, kedisiplinan seperti apa sampai Ibu ditegur oleh kepala sekolah? Coba Ibu Novi jelaskan apa yang terjadi. Kemarin saya dipanggil ke ruang kepala sekolah. Beliau menegur saya karena akhir-akhir ini saya sering datang terlambat Bu, padahal saya selalu meminta izin melalui WhatsApp Bapak Kepala Sekolah gitu. Memangnya apa yang membuat Bu Novi sering terlambat datang ke sekolah? Saya datang terlambat bukan karena tidak ada alasan Bu. Kebetulan anak saya sekarang kan masuk ke TK, jadi saya harus menyiapkan segala keperluan anak saya dari bangunnya sampai perginya gitu Bu, dan saya juga harus mengantarkan anak saya ke sekolah tersebut Bu. Oh begitu masalahnya. Menurut Ibu apakah sudah melanggar kedisiplinan seperti kepala sekolah yang telah sampaikan atau tidak? Saya sadar kalau kedisiplinan yang saya lakukan itu salah, namun saya merasa tidak enak Bu karena perasaan saya sudah izin gitu Bu. Betul sekali Bu, kalau datang terlambat sekali atau 2 kali mungkin kepala sekolah akan memakluminya ya. Tapi kalau sudah tiap hari jadi beliau tegas mungkin ya, karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah memang harus ditegur, apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan juga untuk murid-muridnya. Lalu apa yang menjadi keresahan Ibu Novi? Betul sekali Bu yang diutarakan oleh Ibu Ati. Saya merasa kurang disiplin. Yang menjadi keresahan saya adalah saya tidak enak pada kepala sekolah karena saya sedikit kurang menerima ketika ditegur oleh beliau karena saya punya alasan kenapa saya seperti itu. Namun dengan adanya keteguran memang saya
menyadari bahwa kedisiplinan saya itu salah. Oh begitu Bu Nopi, berarti karena Ibu Nopi kurang disiplin akibat sering datang terlambat. Jadi Ibu ditegur oleh kepala sekolah dan Ibu merasa resah ya, sebab teguran kepala sekolah kurang diterima dengan karena ada alasan dibalik keterlambatan tersebut. Iya. Jadi menurut Ibu Nopi, bagaimana dengan sikap Ibu seperti ini? Saya sadar kalau yang saya lakukan itu salah, Bu. Dan saya seharusnya menerima ya Bu Atik ya, dengan cara ditegur oleh kepala sekolah. Tapi kemarin mungkin saya terbawa emosi Bu, jadi sehingga saya bingung dengan apa yang dikatakan oleh kepala sekolah itu menurut saya salah Bu. Jadi saya hati saya resah dan saya bingung apa yang harus saya lakukan Bu. Lalu bagaimana Ibu Nopi akan memperbaiki masalah kedisiplinan Ibu itu? Justru saya bingung Bu, bagaimana saya bisa memperbaiki kedisiplinan saya, bagaimana biar saya bisa mengatasi anak saya biar tidak terbengkalai, dan saya pun merasa bingung gitu Bu, kenapa saya mencari solusinya tuh saya jadi masih bingung gitu Bu. Nah saya minta saran dan ini dari Ibu. Ya, menurut Ibu Nopi, apa kekuatan Ibu Nopi memiliki untuk mengatasi keresahan Ibu itu? Mungkin saya harus bangun pagi-pagi ya Bu ya. Dan saya juga kebetulan memiliki kakak ipar yang satu sekolah dengan anak saya. Mungkin saya akan mencoba untuk menitipkan kepada kakak saya agar sehingga bisa saya tidak terlambat lagi untuk datang ke sekolah. Sangat bagus Ibu, solusi yang akan dilakukan oleh Ibu Nopi sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi. Oh iya Bu, terima kasih Bu ya. Betul apa yang Ibu katakan, saya juga memikirkan nih Bu ya untuk memberikan apresiasi mungkin ya Bu ya kepada kakak saya, yaitu bisa berupa barang atau timba balik yang lainnya, dan dengan hati yang ikhlas tanpa menyinggung perasaan kakak saya. Dan syukur saya sekarang merasa lega karena jujur saya takut mengambil keputusan yang saya ambil dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi sudah berhadapan dengan dengan atasan. Jadi khawatir Bu, sebenarnya saya takut salah ambil langkah. Dengan saya berbicara dengan Ibu Ati, mungkin saya bisa terinspirasi untuk mengambil langkah selanjutnya. Syukurlah Ibu Nopi sudah merasa lega ya. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mengenai hubungan dan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya Bu besok, dan masalah kedisiplinan saya akan saya dischedule-kan, diatur kembali. Namun sebelum ini saya akan bicara terlebih dahulu dengan kakak saya yang tadi saya utarakan dengan Ibu bahwa kakak saya anaknya satu sekolah dengan anak saya, dan masalah yang akan saya hadapi yaitu saya akan menceritakan kepada kakak saya bahwa saya akan menitipkan anak saya biar saya bisa memperbaiki kedisiplinan dalam waktu saya pergi ke sekolah gitu. Itu ide yang bagus sekali ya Bu Nopi, semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui oleh rasa bersalah ya Bu. Iya Bu, terima kasih, amin. Terima kasih Bu Atik untuk waktunya dengan mau mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan bagi murid kita ya Bu ya kelak. Amin ya robbal alamin, sama-sama Ibu Nopi. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Permisi ya Bu ya, saya mau pergi ke ruangan saya kembali. Iya, mangga Ibu Nopi, silakan. Assalamualaikum
Assalamualaikum, selamat siang Bu Ati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Ibu Dia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Iya, MPLS-nya sudah selesai ya kalau untuk Iya. kelas atas ya. Iya sudah. Iya, jadi meskipun kita sekarang sedang banyak kesibukan ya di awal tahun ajaran, tapi kita juga ingin melaksanakan praktik coaching untuk membantu mengembangkan potensi yang ada di dalam diri ibu, dan juga barangkali ibu mempunyai keresahan atau mungkin ibu merasa ada kesulitan, nah bisa diungkapkan di proses coaching kali ini ya. Bu Atik kelihatan kurang bersemangat nih, mungkin ada yang mau diceritakan nggak? Iya Bu, saya mau cerita. Jadi ketika saya berada di kelas dalam pembelajaran itu ada beberapa siswa yang sering minta izin ke kamar mandi gitu bilangnya, tapi itu secara bersamaan gitu seperti itu. Yang biasanya satu persatu ini mah bersamaan minta keluar gitu ya Bu? Ya, Wah, luar biasa. Berarti kita sudah mempunyai masalah nih ya. Jadi kita mari jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Mudah-mudahan ada pemecahan untuk permasalahan itu. Ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini. Mungkin Ibu ingin mendapatkan apa dari sesi obrolan hari ini? iya, saya ingin mengetahui alasan siswa tersebut selalu minta izin ke kamar mandi gitu ketika sedang pembelajaran berlangsung. Seperti itu. Oh, kira-kira tujuan akhirnya apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin siswa saya itu merasa betah gitu berada di kelas gitu dalam pembelajaran gitu, dan tidak ada lagi mereka untuk minta izin ke toilet lagi gitu. Oh iya, berarti saya mulai mendapatkan gambarannya nih Bu. Saya ingin konfirmasi lagi. Berarti Bu Atik mengharapkan siswanya itu lebih betah dan nyaman berada di kelas dan tidak terlalu sering bolak-balik ke kamar mandi ya di jam pelajaran. Apalagi kalau tidak mendesak atau hanya ingin berpura-pura keluar kelas saja ya. Baiklah, kalau saya boleh tahu, dalam satu kelas itu biasanya ada berapa siswa sih Bu yang sering bolak-balik ke kamar mandi? Ada sekitar 5 atau 6 siswa Bu. Oh, berarti cukup banyak ya. Apakah Bu Atik sudah pernah bertanya alasan mereka sering izin ke kamar mandi ketika pembelajaran berlangsung? Ya, waktu itu saya sudah menanyakan kepada teman-temannya gitu kenapa mereka itu sering bolak-balik minta izin keluar gitu, dan kata temannya itu bahwa mereka itu bukan ke kamar mandi sebenarnya, tapi ada yang ke kantin gitu, ada yang jalan-jalan di sekitar sekolah juga gitu, seperti itu. Nah, dari laporan siswa tersebut, Bu Atik pernah tidak mengecek langsung kebenaran dari jawaban mereka? Iya, saya sudah bertanya langsung kepada siswa tersebut, gitu. Saya bertanya dengan pelan, gitu, menanyakan kenapa melakukan hal yang seperti itu, dan siswa tersebut bilang bahwa saya merasa bosan, gitu, berada di kelas. Gitu. Iya. Wah, kalau begitu Ibu sudah tahu alasannya. Bagaimana kira-kira perasaan Ibu mengenai alasan siswa-siswa tersebut? Jujur sih saya merasa sedih, kecewa juga gitu kan. Ternyata dalam saya memberikan pelajaran terhadap siswa-siswa itu membosankan gitu, sehingga anak ingin keluar dari kelas gitu. Iya. Tapi selama hal tersebut berlangsung, saya pengen tahu, Ibu pernah nggak melakukan refleksi terhadap diri Ibu, terhadap pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas gitu? Apakah sudah mengcover semua kebutuhan siswa dalam belajar? Iya, dalam kegiatan belajar mengajar saya ya saya sudah merasa maksimal ya memberikan pelayanan, bimbingan gitu terhadap siswa-siswa saya itu. Coba kalau misalnya saya meminta Ibu menilai diri Ibu sendiri dari angka 1 sampai angka 10, Ibu ada di angka berapa nih? Mungkin sudah di angka 6 kali ya gitu kan, karena saya melihat
dari nilai rata-rata siswa itu ya mereka sudah ada di angka 60 atau 70% gitu kan Iya. pencapaiannya. Berarti anak-anak masih ibu menilai ibu berada di rentang 6 sampai 7, tapi harapannya ibu itu sebenarnya pengen di angka berapa nih yang idealnya? Ya saya sih inginnya ya di angka 9 atau 10 ya Bu gitu. Harusnya bisa sih gitu. Iya, tentu saja harus bisa ya Bu. Nah, untuk mencapai hal tersebut, untuk mencapai angka yang ibu inginkan, hal apa yang bisa ibu lakukan? Mungkin saya akan melakukan perubahan dalam metode atau model pembelajaran yang menarik ya agar siswa itu merasa betah berada di kelas gitu. Oh iya, pembelajaran yang seperti apa yang ingin Bu Atik capai? Pembelajaran yang membutuhkan keaktifan siswa, Mhm. kemudian memotivasi siswa untuk semangat belajar dan tidak membosankan juga gitu untuk mereka. Wah, bagus sekali ya Bu Atik. Dengan pembelajaran yang menyenangkan ini bukan hanya membuat siswa yang sering bolak-balik ke kamar mandi jadi betah di kelas, tapi juga akan meningkatkan kualitas pembelajaran bagi siswa yang lainnya juga ya Bu ya. Nah, kira-kira untuk mencapai pembelajaran yang tadi, apa rencananya yang akan Ibu lakukan? Yang pertama saya akan mencari referensi pembelajaran yang menarik dan kekinian sesuai alur Merdeka, dan kemudian saya juga pernah membaca di PMN tentang Universal Design of Learning di platform Merdeka Mengajar. Menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu sangat menarik ya, siswa akan menjadi betah lagi di kelas dalam mengikuti pembelajaran. Oh iya, betul. Tadi Ibu sudah pernah membaca-baca mungkin ya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apakah Ibu sudah pernah melakukan praktiknya atau tidak nih di dalam kelas? Sudah pernah, tetapi belum maksimal ya karena masih belum begitu mendalami tentang pembelajaran berdiferensiasi ini gitu. Iya. Bagaimana yang sudah Ibu laksanakan di dalam kelas dari praktik pembelajaran berdiferensiasi ini? Di awal kegiatan belajar mengajar, saya akan melakukan pemetaan terhadap gaya belajar masing-masing siswa dan nantinya mengkelompokkan ke dalam 3 kelompok ya, ada kelompok visual, kemudian kelompok auditori dan kelompok kinestetik. Oh iya, berarti dari ketiga gaya belajar itu nanti praktik pembelajarannya apakah akan berbeda juga atau tetap sama, Bu? Ya, proses mereka dalam menyimpulkan masalah di dalam pembelajaran itu berbeda-beda ya sesuai dengan gaya belajar mereka gitu kan. Misalkan yang auditori berarti saling bercerita mengenai materi yang sedang dibahas. Kemudian untuk visual dengan membaca atau memahami puzzle atau gambar deskripsi tentang materi. Kemudian yang kinestetik itu langsung praktek mencari benda di sekitar sekolah gitu. Oh, luar biasa ya. Dari pengalaman tersebut, apa hal yang ingin Ibu tingkatkan nih? Agar siswa saya tidak sering bolak-balik ke kamar mandi, sepertinya ya harus dibuat dan dikuatkan kembali tentang kesepakatan kelas gitu kan. Iya, betul ya. Berarti selain melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk membuat anak betah di kelas, juga Ibu ingin membuat kesepakatan kelas tadi ya, Bu ya? Iya, kira-kira butuh berapa lama nih Bu Atik dalam merancang pembelajaran yang Bu Atik sebutkan tadi? Kurang lebih 1 minggu untuk persiapan, kemudian minggu depannya sudah siap untuk menerapkan di kelas saya. Ada yang bisa membantu Ibu nggak dalam mempersiapkannya? Ya ada Bu, yaitu teman sejawat, kemudian juga kepala sekolah, dan saya selalu berkomunikasi juga dengan kepala sekolah, dan kebetulan kepala sekolah saya juga membimbing saya dalam menyelesaikan masalah ini. Luar biasa ya. Kalau begitu daya dukungnya sudah, perencanaannya sudah, berarti minggu depan ini bisa dilaksanakan ya Bu ya? Nah, kalau begitu minggu depan saya tunggu perkembangan siswa di kelas Bu Atik. Semoga sudah tidak ada lagi siswa yang berbondong-bondong keluar kelas ya dengan alasan izin ke WC. Kira-kira ada hal yang lain yang ingin Ibu diskusikan dalam sesi coaching kali ini? Saya rasa sudah cukup
Oh iya, baiklah. Kalau begitu saya mencoba merangkum proses coaching kita hari ini. Berarti tadi ada hambatan, siswa sering keluar kelas dengan alasan yang sama dan berbondong-bondong. Nah, kemudian sekarang sudah menemukan rencana untuk menyelesaikannya. Bukan begitu, Bu? Iya. Nah, iya. Apa yang Ibu dapatkan dari sesi ini? Saya merasa senang sekali ya, saya merasa terbantu juga gitu. Yang tadinya saya merasa bingung ini bagaimana gitu menghadapi anak yang seperti ini, dan sekarang menjadi paham gitu, mendapat pencerahan juga dari Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Iya, sama-sama ya. Ini juga merupakan tugas saya untuk membantu Ibu. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah dalam sesi yang terakhir dalam proses coachingnya. Tapi saya ingin tahu apa yang Ibu rasakan setelah proses coaching ini dilaksanakan. Saya merasa lebih percaya diri lagi ya untuk meningkatkan pembelajaran saya di kelas gitu dengan metode-metode yang sudah saya rencanakan itu, dan ya itu tadi saya merasa lega gitu, udah nggak merasa bingung lagi gitu. Luar biasa, iya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan dapat dilaksanakan dengan lancar ya Bu. Nanti penerapannya di kelas. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya Bu. Kita akan diskusikan bagaimana kemajuan pembelajaran murid-murid Ibu. Apakah ada peningkatan dari sebelumnya? Bu Atik tetap sehat, tetap semangat, dan juga semoga sukses selalu. Iya, baik, terima kasih Ibu Dia. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Observer juga terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar bahwa Ibu tadi mencari saya. Iya. Barangkali ada yang ingin Ibu sampaikan atau Ibu tanyakan kepada saya, Ibu? Iya, ini Ibu, saya itu kan sudah mengampu kelas 6 sudah cukup lama ya. Tapi selalu ada keresahan gitu dalam diri saya tuh. Selalu ada keraguan, dan saya mengharapkan bisa bertemu dengan Ibu dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Oh, seperti itu, Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu capai dengan meningkatkan kemampuan konseling terhadap permasalahan Ibu? Iya, jadi saya itu karena mengampu siswa kelas 6, jadi saya merasa kemampuan kompetensi konseling saya kepada murid itu masih kurang Bu gitu. Sedangkan kan anak dalam rentang usia pubertas gitu lebih suka bercerita, curhat gitu. Jadi saya selalu merasa ada kebingungan gitu ketika menanggapi curhatan dari anak-anak yang sejujurnya sangat random sekali gitu Bu. Oh, baiklah. Jadi tujuan kita hari ini adalah meningkatkan kemampuan konseling Ibu ya, dalam mengatasi masalah murid yang sedang pubertas. Iya, betul. Apa yang membuat Ibu Dia merasa kurang percaya diri dengan melakukan konseling ini? Iya, saya itu selalu kebingungan ya Bu, bagaimana menempatkan diri saya ketika menjadi guru di kelas 6, karena murid-muridnya itu dalam rentang usia 11 sampai 13 tahun, dan mereka sedang masa peralihan dari anak-anak ke remaja. Saya bingung menempatkan diri saya, apakah saya itu harus menjadi teman untuk mereka atau saya menjadi manajer gitu, karena mereka itu sebetulnya sudah di level kemandirian yang lumayan tinggi gitu. Sedangkan saya merasa murid kelas 6 ini sebetulnya dalam kondisi tujuan yang sangat rapuh gitu ya Bu. Kalau misalnya tidak didampingi, takut terjerumus ke dalam hal-hal negatif. Kalau kita terus arahkan, terus atur, takutnya mereka merasa tidak ada kebebasan, sehingga mereka itu tidak berkembang gitu. Jadi mereka kemampuan resiliensinya bertambahnya itu
tidak ada gitu, tidak ada daya juang karena selalu kita arahkan, selalu kita tunjukkan begini solusinya gitu Bu. Apa yang biasanya Ibu lakukan untuk mengatasi kekhawatiran yang Ibu rasakan? Iya, jadi kalau saya biasanya di awal-awal seperti sekarang ya, masa MPLS gitu, awal-awal minggu pembelajaran, saya menempatkan diri saya sebagai pemantau. Saya lihat dulu gitu ya karakter murid saya, supaya saya bisa menempatkan diri saya sesuai dengan apa yang murid saya punyai gitu. Apakah mereka lebih nyaman ketika saya menjadi teman atau lebih nyaman ketika saya jadi manajer. Jadi pada langkah awalnya saya menempatkan diri saya sebagai pemantau saja Bu. Oh, seperti itu. Menurut Ibu, apakah cara tersebut sudah efektif? Kalau misalnya saya lihat ya Bu, dalam pelaksanaannya pada beberapa kasus sudah berjalan sesuai harapan gitu ya. Jadi saya sudah bisa tepat menganalisis. Tapi kadang saya sudah menetapkan treatment untuk murid saya yang ini seperti ini, ternyata belum tercapai gitu Bu, belum efektif. Jadi saya pikir ini harus dievaluasi nih prosesnya seperti itu. Apa yang menurut Ibu yang bisa membantu meningkatkan kemampuan konseling Ibu? Ya, saya itu terpikirkan sekarang ingin membuat program konseling yang menyeluruh supaya terpetakan dari mulai perencanaan, aksi, lalu evaluasi gitu. Jadi saya bisa mengetahui peta dari karakter murid saya di dalam kelas. Lalu nanti untuk murid tipe ini saya lakukan aksi apa, murid tipe yang ini saya aksinya begini, murid yang ini pasti beda lagi aksinya, lalu dilakukan evaluasi supaya konseling yang saya terapkan ini berjalan tepat atau tidak, seperti itu Bu. Wah, itu udah keren sekali Bu. Apa yang ingin Ibu capai setelah membuat program tersebut? Kira-kira? Iya, jadi untuk pembelajaran di fase C ini saya ingin lebih benar-benar bermakna bagi murid-murid saya Bu, terutama dalam perkembangan sosial emosionalnya. Karena saya meyakini kalau misalnya anak sudah terpenuhi nih tangki cintanya gitu ya Bu, 5 kebutuhan dasarnya, saya pikir pasti perkembangan kognitifnya itu bisa lebih jauh berkembang gitu, karena anak dalam kondisi kejiwaan yang sudah lebih siap dan tidak merasakan kekurangan tangki cintanya itu, kebutuhan dasarnya sudah dipenuhi. Jadi saya harapkan ada peningkatan juga dalam kualitas hasil pembelajarannya. Bagaimana Ibu bisa mengukur cara program yang tadi Ibu lakukan atau secara ringkasnya keberhasilan Ibu itu? Gimana cara mengukur? Iya, saya itu baru terpikirkan nih ya Bu, pasti ada daftar checklistnya, ada rubriknya. Jadi ketika hal tersebut dilaksanakan, saya bisa memantau bagaimana kemampuan regulasi diri pada murid saya ini bisa dilakukan secara mandiri. Lalu yang kedua tentu saja saya harus melihat perkembangan hasil pembelajarannya di awal, lalu kemudian sama proses pembelajaran, dan juga di akhir pembelajaran nanti mungkin di akhir September, di akhir semester Bu, maaf ya. Oh, seperti itu. Jadi Ibu akan melakukan dengan cara pencegahan mana yang termasuk ke dalam posisi yang anak sebagai posisi A atau B atau C seperti itu ya Bu ya. Iya, Nah, saya ingin tanyakan kembali. Jadi apa sih komitmen Ibu untuk mencapai tujuan ini? Iya, selain tadi membuat program ya Bu ya, tapi programnya juga harus yang tepat. Saya juga akan mencatat perkembangan murid saya secara rinci. Jadi programnya itu tidak hanya tadi saya melihat dengan daftar checklist gitu, observasi saya checklist, tapi dibantu juga dengan catatan-catatan jurnal, anekdot. Mudah-mudahan bisa membantu gitu untuk mengingatkan saya perkembangan kecil sekali, sekalipun yang paling kecil yang dilakukan oleh anak-anak saya, begitu Bu. Oke, ada lagi ya. Bagaimana nih Ibu memastikan bahwa komitmen yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang Ibu ingin?
Iya, jadi selain membuat program, tentu saja harus ada timelinenya, ada jadwalnya ya Bu ya. Jadi saya merasa dengan membuat jadwal nanti saya akan punya kejaran gitu, buat tentu gitu. Saya itu mau ini dulu gitu Bu. Berarti ibu melihat sesuai dengan step mana yang akan didahului ibu ya. Betul. Terus apa tujuan yang ingin ibu capai ini dalam program yang sudah ibu buat? Iya, saya harapkan sih program yang saya buat ini didukung oleh semua pihak ya Bu. Kepala sekolah bisa mendukung, orang tua murid juga mendukung gitu. Karena sebetulnya untuk menghandle karakter murid pubertas itu butuh kerjasama juga dengan orang tua, karena kita kan di sekolah mau ngecek HP-nya juga tidak bisa karena HP kan nggak bisa dibawa ke sekolah gitu ya untuk anak-anak SD gitu. Jadi mungkin peran orang tua juga penting gitu. Nanti saya ingin pihak-pihak tersebut ikut terlibat dalam program ini. Seperti itu ya Bu ya. Saya rasa ibu sudah memiliki gambaran dan solusi dari keresahan ibu. Semoga apa yang ibu inginkan dalam coaching hari ini dapat membantu kesuksesan pembelajaran yang ibu ampu, dan apa yang ibu programkan semoga bisa tercapai dan sesuai komitmen yang ibu harapkan. Sukses selalu Bu. Semoga dalam hasil coaching hari ini ibu merasa hati ibu sudah terasa lega dan semoga bisa mencapai apa yang ibu mau. Iya, terima kasih Ibu. Terima kasih juga ini waktunya ya sudah mengganggu Ibu. Semoga apa yang Ibu harapkan dari hasil coaching ini dapat terwujud ya Bu. Terima kasih atas segala sarannya. Sukses juga untuk Ibu. Sama-sama Bu. Iya, terima kasih juga Bu Ati. Iya, sama-sama. Iya.